Hello and welcome back to Carvaganza. Let's talk about car. Dan di belakang saya sudah ada the new Audi Q8 SUV. Ini adalah model terbaru dari Audi. Seperti apa spesifikasinya dan kelengkapannya, ikuti terus video ini. Ini mobil nyatanya adalah mobil facelift dari generasi yang sebelumnya. Artinya terdapat beberapa peningkatan, terutama pada bagian eksterior. Kalau klaimnya, Audi mengatakan bahwa mobil ini tampil lebih sporty, tapi juga ada nuansa elegannya. Kalau kita lihat dari lampunya, ini berbeda dengan sebelumnya, di mana dia sudah matrix LED. Kemudian juga untuk grillnya, ini grill khas dari Audi. Ini namanya single frame, dengan kisi-kisi yang lebih besar untuk memaksimalkan udara masuk ke intake. Begitu juga di bumpernya, ini kalau kita lihat bukan di kiri kanannya, ini lebih besar dari sebelumnya. Overall tampilan depannya ini lebih gagah, lebih tegas, lebih sporty, sekaligus memberikan nuansa elegan. Kalau kita geser ke samping, ini siluetnya masih tetap sama, namun dia diberikan dengan S-line silhouette dari Audi. Ini kalau lihat peleknya ini pelek warna hitam dengan palang yang lebih kompleks, tapi setidaknya dia memberikan konsep yang lebih sporty. Ringnya ring 22 dengan ukuran ban 285/40. Tentunya ini memberikan kestabilan atau kemampuan berkendara yang baik. Bagian belakangnya ini tampil lebih minimalis, terutama di bagian lampunya. Masih menggunakan aksen lampu yang memanjang selebar bodi. Kemudian diffusernya juga dibuat sewarna bodi, kontras bodi. Kalau interiornya sebenarnya tidak terlalu banyak perubahan signifikan, tapi juga ada beberapa fitur yang ditambahkan. Apa aja sih? Yuk. Well, ini tampilan dari interior Q8 SUV. Kalau lihat sebenarnya nggak banyak perubahan, tapi kalau dari klaimnya ini ada beberapa perubahan, terutama pada bagian jok penumpang depan. Dia sudah punya memory seat. Jika sebelumnya memory seatnya hanya ada untuk pengemudi, sekarang di penumpang baris depan. Kemudian juga dari MMI-nya atau multimedia environment-nya, ini juga tampilannya juga membawa kesan premium. Yang paling menarik tentunya di bagian navigasi, dimana kalau kita mau search destinasi itu bisa punya banyak cara sih. Salah satunya dengan menulis langsung di keypad ini. Ketik, dia akan muncul tuh. Navigasinya sudah integrated. Kemudian di bawahnya ada layar, tepatnya di konsol tengah, di mana ini berfungsi untuk melakukan pengaturan AC. Dan juga ada beberapa fitur lainnya seperti untuk kamera, ini sudah surround kameranya. Kemudian juga ini ada start engine stop, dan menariknya ini model tuas transmisinya. Kalau untuk panel instrumennya ini lebih besar, tapi dia sistemnya manjang dan informasinya lengkap banget. Bahkan navigasi juga dimasukkan ke dalam sini, jadi pengemudi tidak perlu mengalihkan pandangannya dari jalan. Bahkan dia juga ada head-up display di depan sini untuk memberikan informasi, salah satunya seperti kecepatan. Bagian interiornya ini tidak terlalu banyak perubahan, masih menggunakan panoramic sunroof, kemudian juga setirnya ini sudah bergaya sporty tentunya, dan pengaturannya juga sudah elektrik, baik tilt maupun teleskopiknya. Oke, untuk jantung pacunya, dia menggunakan V6 3000 cc atau 3 liter yang didukung dengan turbo, yang mampu menghasilkan tenaga 340 PS atau 335 horsepower dan torsi 500 Nm. Akselerasinya dari 0 ke 100 itu butuh 5,9 detik dengan kecepatan puncak 250 km per jam. Nah, seluruh tenaga tersebut disalurkan ke 4 roda karena ini adalah khas dari Audi, yaitu Quattro. Dan yang paling menariknya adalah dia menggunakan sistem transmisi Triptonic dengan 8 percepatan. Untuk jantung mekanisnya sendiri ini juga didukung dengan teknologi mild hybrid. Artinya terdapat motor listrik di dalam mobil ini, tapi fungsinya motor listrik ini itu hanya untuk membantu akselerasi awal, memberikan efisiensi konsumsi bahan bakar lebih baik. Kalau itu di mesin, kita lihat bagian belakangnya, karena ini mobil yang dapat menampung 5 orang. Gimana sih baris keduanya? Yuk. Oke, ini baris kedua dari Q8 SUV. Ya, walaupun bisa diatur, tapi ini ruangannya lapang banget. Dan yang paling menariknya, ini bisa diisi hingga 3 orang. Atau kalaupun 2 orang, ini punya armrest yang besar banget. Dan dia ada cup holder, walaupun cup holdernya ini terbilang kecil ya. Lubangnya ini terbilang kecil, tapi ya no problem lah. Ini juga ada double blower, dan ini sudah bisa diatur menggunakan sentuhan.
Dan ada layar displaynya yang cukup ya presisi sih. Ini bisa ngatur fan-nya, even juga bisa ngatur suhunya. Selain ruangnya lapang, ini juga memberikan apa ya kalau bisa bilang, tempat ini tuh punya privasi yang cukup tinggi dan praktis. Tombol jendela tinggal dimaksimalin aja, dia naik sendiri. Keren banget nih. Untuk pintu bagasinya ini sudah elektronik, jadi tinggal dipencet, dan dia juga punya cover tuh di dalamnya, cover untuk apa ya. Dan nyatanya cover itu tuh dia juga otomatis elektronik. Kalau bisa pencet, tuh dia naik sendiri tuh. Nah, jadi ini akan memberikan apa ya, praktis, rasa praktis, dan juga di dalam jadi tidak terlalu mengganggu pemandangannya. Kalau begitu, ini tampilan bagasinya luas banget. Karena dia punya bagian belakang yang agak menjorok ke belakang, sehingga memberikan tempat atau ruang bagasi yang cukup luas. Jadi bisa masuk barang yang cukup banyak. Koper mungkin let's say bisa 3, ukuran besar, atau bahkan medium bisa lebih 5. Ini kan tinggi banget nih posisi ini bisa diatur suspensinya. Karena dia udah pakai air suspension, dan dia sebenarnya adaptif. Bisa diatur ke turun maupun lebih tinggi. Itu dia tadi spesifikasi dari model terbaru Audi, yaitu the new Q8 SUV. Ia ditawarkan dengan harga 2,7 miliar on the road DKI Jakarta, dan ada beberapa pilihan warna. Untuk eksteriornya ada 7 pilihan warna, kemudian untuk interiornya ada 3 pilihan warna. Kalau begitu, Audi juga menghadirkan personalisasi, jadi konsumen bisa melakukan ya, mix and match sesuai dengan preferensi mereka. Gimana pendapat Anda? Sampaikan di kolom komentar mengenai mobil ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Carvaganza di Official Auto dan Zcools Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya dengan mobil-mobil yang tentunya menarik.